Tip. Yang kedua, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, jika suami sudah masuk masa pensiun, istri masih bekerja. Benar terkadang istri tersebut suka menyuruh-nyuruh suaminya untuk melakukan pekerjaan rumah seperti ngepel, jemur baju. Apakah dosa Ustadz jika seperti itu? Dosa. Jika nyuruh tapi minta tolong bener, beda nyuruh minta tolong. Beda nyuruh tuh apa? Mas, ambilin. Kalau Mas boleh minta tolong enggak? Itu benar, tapi kalau nyuruh itu merusak konsep kekawaman. Banyak kita evaluasi diri. Sama kayak ibu-ibu minta izin tuh beda, cuman ngasih informasi, Mas aku boleh nggak ke mall? Kamu di mana? Udah di mall. Itu mah bukan minta izin. Itu namanya for your information, I am at the mall. Ya. Ibu kalau mau izin tuh langkah kakinya tuh masih di rumah, mau ngelangkah ke angkot belum nelpon Gojek. Ini nelpon Gojek dari jalan bilang, boleh nggak ke mall? Itu namanya sama, izin. Maka ingat, ibu yang seperti ini bertanya, ingat Bu, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Budayakan minta tolong. Sebab begini ya Bu, Islam itu sangat menjunjung tinggi masalah ini sebab menutup peluang tentang yang namanya maksiat laki-laki. Sekarang perselingkuhan kan banyak Bu. Bu, saya ini konselor keluarga, setiap bulannya nanganin kasus perceraian 60 kasus rata-rata. Dari perceraian saya tangani, perselingkuhan itu kurang lebih 50-an. Dari setiap kasus perselingkuhan, dari curhatan suami dan istri, saya dapat banyak temuan. Contoh, suatu hari ada suami selingkuh, saya akan katakan selingkuh itu jahat, gak akan ada dalilnya. Tapi saya ingin mencoba evaluasi buat istrinya. Kenapa? Suatu hari saya dapati kasus suaminya selingkuh, maaf Bu, istrinya cakep banget, udah kayak model. Sementara selingkuhannya, ampunan Bu, saya aja nundukkan pandangan gitu. Bukan karena dia cakep banget, tapi sama apa yang mau dipandang gitu maksudnya, maksud saya gitu ya. Itu kan bikin saya heran ya Bu ya. Ini maaf, sekretarisnya si suami, bukan sekretaris, anak buah lah maksudnya. Kok bisa dia mau sama kayak gitu ya? Dan saya tidak akan mengatakan bahwa itu benar gitu. Akhirnya dari kisah suaminya tahu, ada yang membuat betapa si suami itu begitu sayang sama selingkuhannya. Karena selingkuhannya selalu begini setiap WA, Mas aku boleh minta pendapatmu enggak? Mas menurut kamu gimana? Istri-istri zaman now gak pernah nanya pendapat sama suaminya. Gila pendapatan mau. Nanya pendapatan, Mas pendapatan kamu bulan ini pendapat. Bu, suami itu butuh pengakuan, egonya. Walaupun ibu S3, suami S1, ibu dosen, suami mungkin supirnya dosen, jangan ibu rendahkan. Tetap apa-apa nanya, urusan kita bakal setuju apa enggak, itu urusan simpen aja. Makanya nih, ini yang tadi ibu tanyakan, hati-hati. Kalau suami hilang pengakuannya bahkan disuruh-suruh, Bu, pelakor di mana-mana. Makanya saya nggak akan bilang bahwa itu. Tapi kan pelakor itu rumusnya kayak kejahatan. Kejahatan terjadi bukan hanya karena niat pelakunya, tapi karena adanya kesempatan. Kesempatan itu kenapa? Orang suaminya nggak merasa. Makanya dia bisa jadi ke pembantu tuh. Waliyazubillah ya. Jadi kalau ditanya, maaf Bu, saya harus tegas. Jangan lakukan itu. Mas boleh minta tolong? Bukan tolong ya Mas, bukan Mas boleh. Jadi kasih alternatif. Boleh nggak Mas minta tolong? Itu sopan. Ya.